Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadaska Ilyasa Wibowo dan saya di sini akan mempresentasikan tugas mini skripsi saya yang berjudul Peran Media Sosial Instagram @tabu.id dalam pemenuhan informasi edukasi seks studi pengguna Instagram mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ 2022. Oke, selanjutnya ini ada daftar isi, daftar tabel, daftar gambar. Dan untuk daftar satu ada pendahuluan, yaitu yang pertama adalah latar belakang. Jadi adalah di era globalisasi yang serba cepat ini, teknologi penyebaran informasi semakin luas. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan manusia akan informasi dan teknologi. Manusia pada umumnya mempunyai kebutuhan untuk mendapatkan informasi. Mereka menjalankan kehidupan sehari-hari dengan bersosialisasi dan mencari informasi. Kemudian awal mula internet masuk ke Indonesia itu pada tahun 1988. Kemudian internet semakin berkembang pada tahun 90-an. Internet telah mengubah cara bekerja hidup manusia. Adanya internet telah membantu manusia dalam berbagai aspek. Salah satunya dalam memperoleh informasi dari penjuru dunia. Segala kemudahan internet telah ditawarkan dan disajikan kepada manusia. Mungkin tawaran yang disajikan oleh internet terlihat maya, hanya sekedar fantasi. Tapi itu semua nyata dan dapat diperoleh dan dipergunakan. Internet pada zaman sekarang merupakan suatu sarana yang tidak bisa diabaikan begitu saja, menurut Nuryadin dan Baharudin tahun 2021. Pada masa awal kemunculannya, internet masih perlu diakses menggunakan komputer yang besar. Internet memberikan layanan seperti email, www, dan sebagainya macam lainnya. Mesin pencarian pelacak juga merupakan kelebihan lain dari internet seperti browser dan search engine. Eksistensi media online tidak dibendung oleh ruang, waktu, dan jarak, sehingga para penggunanya dapat menggunakannya dimanapun dan kapanpun, asalkan terhubung dengan koneksi internet. Media online sebagai media massa juga menggunakan kaidah-kaidah dan etika jurnalistik dalam menyebarkan informasi. Saat ini media online menjadi media alternatif yang sangat menggiurkan. Hal ini karena media online dianggap sudah bisa memenuhi kebutuhan informasi banyak halayak. Instagram adalah aplikasi jejaring sosial untuk berbagi foto dan video. Aplikasi ini merupakan satu media online yang acap kali diakses oleh mahasiswa. Hal ini karena media online tersebut dapat menyajikan banyak informasi dalam satu wadah. Berikut adalah gambar pengguna media sosial di Indonesia. Akun Instagram @tabu.id adalah salah satu media sosial di Indonesia yang sering diakses oleh mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ 2022. Akun Instagram @tabu.id memiliki pengikut dengan jumlah berkisar 119.000 pengikut. Hal ini menjadikan @tabu.id sebuah media online yang cukup bergengsi dalam hal menyampaikan informasi perihal pendidikan seksual. Hal ini dapat dilihat dari unggahannya yang berisikan infografis tentang kesehatan seksual yang bersumber dari sumber terpercaya, serta beberapa kali pula mengadakan sesi diskusi dengan para ahlinya mengenai kesehatan seksual. Akun @tabu.id cukup sering mengunggah konten informatif mereka dengan kisaran sekitar 3 hari sekali. Akun ini secara garis besar menaruh titik fokus pada informasi perihal pendidikan seksual dan kesehatan seksual yang dikemas dengan cara tidak tabu. Perumusan masalah, selanjutnya adalah perumusan masalah. Yang pertama adalah apakah komunikasi yang dilakukan oleh akun Instagram Ketabut tadi sudah efektif? Oke, selanjutnya adalah manfaat penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah disebutkan, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat untuk halayak luas, baik dalam segi akademis maupun praktis. Untuk manfaat akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi mahasiswa yang meneliti objek yang relevan dengan objek penelitian ini dalam bidang ilmu komunikasi secara keseluruhan. Untuk manfaat praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk mengetahui seberapa efektif komunikasi akun Instagram Meta.id. Di bab 2 landasan teori, yaitu ada konsep media baru. Pada awalnya, istilah media baru merupakan cara yang sering digunakan untuk membedakan komunikasi internet dari media siaran. Ini terlihat istilah tersebut mulai ketinggalan zaman dengan istilah cyberspace atau information superhighway yang kokoh berakar pada tahun 1990-an. Media digital menjadi istilah yang terbilang lebih tepat, tapi mencakup cakupan yang sangat luas, mulai dari permainan video hingga radio, internet hingga buku elektronik. Istilah Web 2.0 digunakan pada pertengahan tahun 2000-an sebagai istilah umum untuk sekelompok teknologi sosial yang baru muncul, termasuk Wikipedia, MySpace, dan Flickr. Lalu ada konsep kebutuhan informasi.
Pada era perkembangan saat ini, informasi telah menjadi suatu kebutuhan dasar bagi setiap individu. Pentingnya informasi telah menjadi bagian dari gaya hidup yang memungkinkan perubahan kehidupan individu mengikuti perkembangan zaman. Menurut Kriklos tahun 1983, sebagaimana yang dikutip oleh Yustika dalam penelitiannya, mendefinisikan kebutuhan informasi sebagai senjangan yang dirasakan oleh individu antara pengetahuan yang dimilikinya dan pengetahuan yang seharusnya dimilikinya, menurut Wakiyah tahun 2020. Lalu di sini ada review literatur, ada 10 tinjauan literatur untuk bisa mendukung dari penelitian ini. Itu ada variabel X atau bebas. Variabel X yang ada di penelitian ini adalah sosial media. Sosial media merupakan sebuah teknologi dalam internet digital yang mewadahi komunikasi dan kolaborasi bagi para penggunanya. Tidak hanya itu, sosial media juga dapat dikatakan bisa menjadi sebuah alat yang dapat mengembangkan dan menambah proses penerima ilmu atau malah menjadi penghambat proses tersebut menurut Helwig et al. Tahun 2019. Lalu ada variabel terikat atau Y, keinginan terhadap suatu informasi merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan dasar manusia. Dengan kemajuan teknologi dan pengetahuan, masyarakat semakin haus akan informasi, menjadikannya bagian dari gaya hidup untuk memajukan kehidupan individu, menurut Aurelia et al. Tahun 2021. Salah satu faktor yang mendorong kehausan informasi adalah adanya kesenjangan informasi antar individu. Hal ini disebabkan oleh posisi masyarakat yang selalu mengikuti perkembangan terkini, sehingga kesenjangan informasi antar individu menumbuhkan rasa penasaran dan kebutuhan akan informasi terkini yang tinggi. Setiap individu memiliki kebutuhan informasi yang bervariasi sesuai dengan tujuan mereka. Melvin Voigt, seperti yang dikutip dalam Guha tahun 78, menyatakan bahwa setiap individu dapat berinteraksi dengan informasi dalam cara dan waktu yang berbeda-beda, tergantung pada hubungannya dengan perjuangan pekerjaan, tingkat pekerjaan, ketertarikan pribadi, dan pengetahuan sebelumnya menurut Guha tahun 78. Di sini ada model penelitian, yaitu media sosial oleh hipotesis teori. Untuk bab 3 ada metode penelitian. Yang pertama ada paradigma penelitian. Penelitian adalah proses sistematis yang dilakukan dengan cermat dan kritis untuk mengumpulkan fakta dan informasi guna mencapai pemahaman atau penentuan suatu hal. Istilah penelitian sendiri berasal dari bahasa Inggris, yakni research, yang terdiri dari dua kata, yang artinya kembali, dan search yang berarti mencari. Dan demikian, peneliti dapat diartikan sebagai usaha untuk mencari kembali pengetahuan dan informasi. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif yang mendalam untuk mengeksplorasi pengalaman individu dalam menggunakan media sosial dan dampaknya terhadap pengumpulan informasi. Pendekatan ini akan memungkinkan peneliti untuk menyelami makna subjektif yang terkandung dalam interaksi individu dengan media sosial, serta memahami konteks sosial, budaya, dan psikologis yang mempengaruhi penggunaan mereka terhadap media sosial. Data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis konten media sosial yang akan memberikan wawasan yang mendalam tentang perilaku, persepsi, dan pola interaksi melalui penggunaan media sosial. Lalu selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini akan mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendalami pengalaman individu dan menggunakan media sosial dan efeknya terhadap pemenuhan informasi. Metode ini akan melibatkan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pengguna media sosial, observasi partisipatif terhadap interaksi online mereka, dan analisis konten dari postingan yang mereka buat di berbagai platform media sosial. Pendekatan ini akan memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana pengguna media sosial memanfaatkan platform tersebut untuk memenuhi kebutuhan informasi mereka dalam konteks yang berbeda. Lalu ada teknik penarikan sampel. Teknik penarikan informan purposive sampling merupakan yang dilakukan dengan memilih informan berdasarkan karakteristik dan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam konteks penelitian tentang penggunaan media sosial dan penggunaan informasi, teknik ini dapat dilakukan dengan memilih informan yang memiliki pengalaman yang kaya dan beragam dalam menggunakan berbagai platform media sosial. Informan yang dipilih mungkin memiliki karakteristik seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan tingkat penggunaan media sosial yang berbeda-beda. Dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian informan dengan purposive sampling dengan mempertimbangkan beberapa hal atau kriteria, yaitu mahasiswa Universitas Negeri UNJ Ilmu Komunikasi yang mengikuti akun Instagram Tablet ID. Yang kedua, mahasiswa yang tertarik terhadap informasi seputar edukasi seks. Lalu yang selanjutnya ada metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode wawancara mendalam sebagai pendekatan utama untuk mengumpulkan data kualitatif. Wawancara mendalam
akan memberikan kesempatan bagi penulis untuk berinteraksi langsung dengan responden dan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman mereka dalam menggunakan media sosial untuk pemenuhan informasi. Dengan menggabungkan pendekatan yang komprehensif dan terstruktur dalam wawancara mendalam, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan wawasan yang mendalam dan berharga tentang peran media sosial Instagram @tabloid.id dalam pemenuhan informasi edukasi seks. Lalu selanjutnya ada metode pengukuran data. Di sini ada keabsahan data, yaitu uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik penguji validitas. Antara lain, ada triangulasi, ada verifikasi oleh responden, dan ada kredibilitas. Lalu ada metode analisis data kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif melibatkan 3 langkah, ini reduksi data, penyajian data, dan melarikan kesimpulan. Reduksi data melibatkan proses pemilihan, pengkodean, dan pengkategorian data. Langkah ini mencakup seleksi data, pembuatan ringkasan, dan pengelompokan data ke dalam pola yang lebih umum. Penyajian data melibatkan pengumpulan informasi yang disusun sehingga memungkinkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan dan tindakan selanjutnya. Lalu di sini ada keterbatasan dan kelemahan peneliti. Yang pertama, keterbatasan paling utama dalam penelitian ini adalah keterbatasan waktu. Selain itu ada pula keterbatasan yang lain seperti jumlah informan yang akan diteliti. Kelemahannya adalah kurangnya penjelasan yang konkret serta minimnya sumber-sumber yang menjadi rujukan penelitian ini membuat penelitian ini menjadi lemah baik dari segi penulisan maupun pemaparan data. Saya harapan peneliti dapat melanjutkan penelitian ini untuk memperbaiki kelemahan yang ada dan memperbaiki kekurangan yang selama ini peneliti alami saat menulis penelitian ini. Di sini ada daftar pustaka, lalu ada lampiran pertanyaan. Baik, sekian dari saya untuk presentasi deskripsi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.